Selamat malam saudara-saudara yang ada dimanapun juga saudara berada. Mungkin saudara ada di rumah, mungkin saudara juga ada dimanapun juga yang mendengar akan firman Tuhan hari ini. Karena hari ini kita akan membahas tentang rahasia sumur Berseba. Saudara, kenapa kita membahas rahasia sumur Berseba? Kenapa ada apa dengan sumur Berseba ini? Saudara, saya ingin sampaikan terlebih dahulu kenapa sampai kita membahas tentang sumur Berseba pada malam hari ini. Begini ceritanya saudara. Pada suatu saat, pada setahun yang lalu, saudara tahu bahwa di Sion ini ada satu taman yang sangat indah, yaitu yang dinamakan Taman Tuhan. Ya. Lalu setelah beberapa bulan, mulai Tuhan berbicara lagi, nak perluas taman itu. Ya, perluas taman itu. Saya mulai berpikir diperluas. Oke, nanti caranya bagaimana? Disebabkan karena di sebelah itu dipakai oleh MDK, ya. Menara Doa Sekota, ya. Nah, saya mulai berdoa, Tuhan, biar kehendakmu jadi, biar rencanamu yang jadi, saya mau ngikutin aja apa yang engkau mau. Ya. Saudara, tanpa disadari itu Pak Gideon ngomong, ini menara doa di sini sudah jarang dipakai. Kalau Ibu Nani mau memperluas, silakan. Itu merupakan sesuatu jawaban. Ya. Lalu saya mulai, oke, ayo kita mulai. Lalu akhirnya kita akan memperluas akan taman yang ada. Dan apa yang terjadi saudara? Saat saya tanya Tuhan, apa yang engkau mau untuk taman itu? Apa yang engkau mau perluas itu, maunya engkau apa? Lalu Tuhan katakan ada dua hal yang harus dibuat. Yaitu yang pertama, yaitu sumur Berseba. Yang kedua adalah dikatakan spring water. Ada 7 air terjun yang ada, yang kamu buat. Saudara, saat Tuhan berbicara tentang sumur Berseba, saya mulai berpikir, saudara. Berpikirnya begini, kenapa enggak sumur yang lain? Ya. Kalau saudara pergi ke daerah di Israel tuh banyak sekali sumur. Dan banyak sekali sumur-sumur yang mempunyai sesuatu arti yang luar biasa. Tapi kenapa kok yang Tuhan mau tuh sumur Berseba? Sebenarnya ada apa di sumur Berseba itu? Nah, lalu mulai saya menyelidiki tentang sumur Berseba. Ternyata saudara, ada rahasia-rahasia yang luar biasa yang ada di sumur Berseba itu. Oleh karena itu saya percaya saudara, ya Tuhan, saya lakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, saya ingin sampaikan juga gini. Jangan sampai, ya, saya ingin supaya jangan sampai hal ini menjadi sesuatu hal rumor di luaran, ya, yang mengatakan Gracia sudah sesat, ya, Ibu Nani sudah mulai sesat, ya, bikin macam-macam. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara, ya, yang dibuat ini adalah suatu tindakan profetik, ya. Jadi bukan dipakai sebagai tempat semedi, ya, bukan dipakai sebagai tempat keramat, ya, tapi ini merupakan suatu tindakan profetik yang Tuhan inginkan untuk kita buat. Ini sekali lagi tindakan profetik. Saudara, kalau kita melihat apa perlu tindakan profetik? Sangat perlu. Sebenarnya tindakan profetik adalah sesuatu hal untuk mengingat apa yang pernah Tuhan lakukan. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa tindakan profetik yang kita lakukan itu mengingat akan segala sesuatu yang Tuhan pernah lakukan. Salah satu contoh, ya. Saudara, hari ini saudara yang ada di luar kota maupun yang ada di rumah, siapkan perjamuan kudus ya.
Karena hari ini kita akan perjamuan kudus. Saudara, saya mau sampaikan seperti ini. Perjamuan kudus ini tindakan profetik. Saudara tahu, sebab begini. Apakah saudara itu benar-benar meminum darah Yesus? Tidak kan? Nah, apakah saudara ini makan roti ini dagingnya Yesus? Tidak kan? Tapi Tuhan katakan apa? Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Betul? Ya. Kalau saudara lihat dalam firman dikatakan, biar setiap kali engkau makan dan minum tubuh dan darahku, engkau mengingat apa yang sudah aku lakukan terhadap hidupmu. Nah, jadi ini tindakan profetik. Jadi kalau saudara dan saya, gereja manapun juga, di dalam melakukan perjamuan kudus, karena perjamuan kudus ini adalah suatu tindakan profetik untuk mengingat, memperingati akan apa yang Tuhan sudah lakukan. Saudara, jadi pada saat Tuhan itu menyuruhkan membuat akan sumur Berseba, saya tahu ini suatu yang dinamakan tindakan profetik yang mengingatkan kita bahwa pernah ada perkara-perkara yang ajaib terjadi di sumur Berseba. Sehingga inilah sebabnya kita membuat yang dinamakan sumur Berseba yang ada di taman itu. Nah, sekarang saudara, apa rahasianya? Ada apa artinya sampai Tuhan menyuruhkan untuk membuat sumur Berseba ini? Sebab kalau tidak, saudara tidak mengerti. Ya. Kenapa harus membuat sumur Berseba? Tujuannya apa? Sekali lagi, ini adalah suatu tindakan profetik. Amin. Ya, sekarang kita mulai arti atau rahasia daripada sumur Berseba. Yang pertama, Berseba berasal dari perkataan ber dan seba. Ya. Arti daripada ber itu artinya sumur. Ber itu artinya sumur, seba itu artinya sumpah atau perjanjian. Jadi arti kata Berseba itu adalah sumur perjanjian. Nah, kenapa dikatakan sumur perjanjian Berseba itu? Ini ada yang dinamakan sejarahnya. Sejarahnya adalah pada saat Abraham bersama dengan Abimelekh dan panglimanya yang bernama Pikol itu melakukan perjanjian, ya, melakukan perjanjian tentang sumur itu. Saudara, jadi begini, sumur Berseba itu sumur yang digali oleh Abraham. Nah, pada saat Abraham itu menggali sumur, dia mengatakan ini hak saya. Ini milik saya. Ini sumur milik saya. Tapi kenyataannya pada saat itu sumur itu direbut oleh Abimelekh, oleh orang-orangnya. Sehingga direbut, dikuasai dapat dikatakan. Nah, saat dikuasai itu Abraham sedih. Ini milikku. Ini hakku. Aku yang menggali, aku yang melakukan semuanya. Kenapa orang lain memiliki? Saudara, saat yang seperti itu, ya, tiba-tiba suatu saat Abimelekh merasakan ini orang kok diberkati sekali ya. Abraham ini kok diberkati sekali. Aku gak mau musuhi orang yang diberkati katanya. Ya. Oleh karena itu saat ini saya bicara kepada saudara, jangan musuhi orang yang diberkati ya. Itu rugi sendiri ya. Jangan ngeritik orang yang diberkati, kalian akan rugi sendiri ya. Justru harus berkawan ya. Harus menjadi sahabat terhadap orang yang diberkati. Amin ya.
Kita harus melihat rahasianya kenapa orang ini bisa diberkati. Dan itu berkat akan mengalir dan melimpah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, lalu dikatakan kita lihat dalam Kejadian 21 ayat 30 dikatakan mereka bertemu, yaitu Abimelekh dan Abraham. Lalu Abraham mengatakan, waktunya nih aku mau merebut kembali. Waktunya ini aku mau memberitahukan kepada dia, ini milikku, ini milikku. Nah, lalu akhirnya apa yang terjadi? Setelah ngobrol-ngobrol banyak, lah ini waktunya, ini timing yang tepat. Aku akan rebut kembali. Harus tahu timing yang tepat. Amin. Nah, lalu dikatakan begini. Ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi apa? Tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur itu. Nah, saudara, jadi akhirnya dikatakan ada 7 anak domba, 7 angka sempurna ya. Domba itu harus diberikan, kau harus terima dari tanganku untuk menjadi suatu tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur itu. Saudara, saat saya mulai berpikir akan kenapa harus memberikan ya, harus ada korban. Saudara kan harus berpikir gini, ini kan punyanya dia, direbut. Kenapa mau diminta kudu dibayar ya? Saudara tahu harus ada korban ya, untuk mengambil dan merebut kembali, untuk merebut kembali apa yang sudah menjadi miliknya dan akan direbut kembali, harus ada harga yang harus dibayar ya. Apa harga domba? Domba ini menggambarkan anak domba Allah ya. Jadi pengorbanan Yesus Kristus, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menjadi hak saya akan kembali. Saudara, itu artinya 7 domba yang harus dibayar ya. Saudara, jadi sumur Berseba punya rahasia yang luar biasa. Apa yang hilang akan kembali. Amin. Apa yang sudah hilang akan kembali. Jangan khawatir saudara. Ini Abraham merasakan ini aku, ini hakku ya. Kalau saudara saat ini merasakan aku kehilangan banyak nih, rugi banyak. Jangan khawatir. Ada sumur Berseba, sumur perjanjian ya. Bahwa apa yang jadi hakku harus kembali. Aku bayar di dalam nama Tuhan Yesus ya. Darah Yesus yang sanggup membuat kita kembali apa yang sudah hilang. Saudara kehilangan mungkin istri saudara, suami saudara digondol wewe gombel, jangan takut ya. Apa yang menjadi hakku balik. Amin. Amin. Apa yang menjadi hakku balik dalam nama Tuhan Yesus ya. Sudah dibayar dengan 7 anak domba. Amin. Amin. Itu rahasia sumur Berseba. Saat saya merasakan oh ini ya Tuhan ya. Sebab apa? Kita sebentar lagi akan masuk banyak perkara kesukaran demi kesukaran. Itu padang pasir ya. Padang gurun. Dan di dalam padang gurun itu banyak perkara yang kita hadapi. Saudara, Tuhan katakan, nah ingat ada sumur Berseba. Dalam masa-masa kesukaran kau menghadapi banyak yang hilang. Tetap percaya yang hilang akan kembali. Amin. Ya, ini yang pertama harus kita bangkitkan imanmu, bangkitkan imanmu ya. Bangkitkan imanmu Tuhan, apa yang hilang pasti balik. Ya, karena ada sumur perjanjian. Lalu dikatakan lagi,
Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana, ya. Ada sumur perjanjian, sumur sumpah namanya. Oh Tuhan, makanya Tuhan bilang, nak, biar itu merupakan tindakan profetik. Saat kau mengalami banyak kehilangan, kau katakan, Tuhan, sumur ini nih merupakan suatu tanda peringatan di mana Abraham dan Abimelek bertengkar dan dikatakan, aku bayar lunas apa yang menjadi hakku kembali kepadaku. Amin. Ini rahasia yang pertama. Amin. Benar-benar tanamkan dalam hati. Saat engkau menghadapi, saya yakin 80% saudara dan saya pernah mengalami kehilangan. Betul? Itu percaya, butuh iman. Butuh iman. Ada sumur perjanjian yang membuat apa yang hilang akan kembali. Amin. Hal yang kedua, rahasia yang kedua. Sumur Berseba itu artinya sumur yang membual-bual. Saudara, kalau saudara pernah pergi ke Israel, saat itu kalau tidak salah kita hampir semuanya banyak yang pergi ke Israel dan pergi ke Berseba. Betul? Dan di situ ada sumur Abraham, memang betul. Itu sumur tidak pernah asat. Jadi tidak pernah airnya kering. Terus membual-bual. Jadi tidak pernah kekeringan. Sekalipun masa kekeringan, tapi itu sumur tidak pernah kering. Saudara, sumur yang membual-bual. Sumur Berseba adalah sumur yang membual-bual. Kalau namanya membual itu tidak pernah kekurangan. Saudara, dalam masa kekeringan saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan. Amin. Jadi saudara, saat saudara melihat sumur Berseba yang saat ini sedang merupakan suatu tanda, suatu peringatan, saudara katakan, Tuhan, masa-masa kekeringan akan kami alami. Kena dampaknya boleh, ya. Tetapi aku tidak akan mengalami kekeringan. Karena apa? Ada peringatan. Saat saudara melihat peringatan ini, saudara katakan, Tuhan, ini sumur membual-bual, ya. Tidak akan pernah kekeringan. Oleh karena itu, ya, yang namanya Abraham, dia tidak kembali ke Hebron. Tapi begitu selesai, dia mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Dia pindah ke Berseba, tempat di mana sumur membual-bual. Saudara percaya rumah tanggamu merupakan sumur yang membual-bual. Amin. Kota Sion merupakan kota yang membual-bual. Dimanapun juga saudara berada, katakan, kotaku adalah kota yang merupakan sumur yang membual-bual. Amin. Yuk kita baca bersama-sama di dalam Kejadian 22 ayat 19. Ini kejadian sesudah Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat kemana? Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Kenapa? Karena dia mengatakan, aku tahu ini tempat yang aku selalu diberkati. Sumurnya tidak pernah kering. Dan saudara harus percaya, Tuhan yang saudara dan sembah sudah memberikan sumur Berseba sebagai suatu tanda. Dalam masa-masa kekeringan, saudara katakan, Tuhan, aku tidak bakal kekeringan. Ya, karena ada perjanjian, sumur perjanjian yang membual-bual. Amin. Ya.
Lalu yang ketiga, dikatakan rahasia sumur yang ketiga adalah Berseba itu the dead end road, yaitu jalan menuju kematian. Jalan kematian dapat dikatakan. Kenapa dikatakan seperti itu? Adalah jalan kematian kedagingan menuju kehidupan yang baru, yaitu menuju jalan keluar yang baru. Itu tempatnya Berseba. Berseba itu daerahnya adalah tempat perbatasan dari Kanaan. Ya, Kanaan adanya Berseba itu ada yang di sebelah selatan. Ya, tepat di Berseba kamu keluar itu sudah padang gurun. Nah, untuk mendapatkan sesuatu hal, seringkali Tuhan bawa kita ke padang gurun. Tapi sebetulnya Tuhan katakan, nak, sebelum engkau berjalan di dalam jalan padang gurun itu, engkau harus membuat pemberesan di tempat ini. Tuhan katakan, bereskan hidupmu, matikan kedaginganmu, matikan apa yang kamu mau, kamu jalan. Kalau engkau sudah mematikan semua kedagingan, engkau berjalan dalam padang gurun, engkau akan pasti mengalami kemenangan. Saudara tadi menyanyikan, saya tidak tahu apakah saudara itu menyadari atau tidak. Pada saat saudara menyanyikan, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Ya. Semua nyanyi itu enggak sih tadi? Betul kan? Kan mengatakan, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Paksakan aku ada di dalam kehendakmu. Sedangkan kehendak Tuhan itu kadang-kadang gak enak. Betul? Kadang-kadang gak enak. Nah, gak enak inilah yang dinamakan padang gurun. Nah, sebelum itu Tuhan katakan, bereskan hidupmu. Salah satu rahasia daripada sumur Berseba adalah engkau bereskan, matikan dagingmu untuk kamu berjalan. Kau berjalan menuju ke padang gurun, menuju kepada destinimu. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Elia, ya. Dikatakan begini. 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Apa yang terjadi dengan berita yang seperti itu? Apa yang dilakukan dan apa yang terjadi dalam hidup Elia? Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di mana dia? Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, kedagingannya kena si Elisa. Begitu dia mendengar tentang kematian, loh, saya tuh kadang-kadang kalau baca Alkitab ya, coba bayangkan, baru membunuh 400 lebih loh. Hebat itu. Itu pertandingan yang spektakuler kalau saya bilang. Berani ngomong, ngece-ngece lagi, betul kan? Mana Allahmu? Mungkin lagi tidur Allahmu. Bangunkan, bangunkan. Lu ngece-ngece lo, betul kan? Ya, begitu dia luar biasa dan dia mengalami kemenangan yang spektakuler. Loh, kok bisa dengar suara wanita Isabel yang mengatakan mau dibunuh? Kok bisa takut? Itu apa? Kedagingan. Rohnya mati, dagingnya yang tumbuh.
Seringkali dalam kehidupan saudara dan saya, kenapa sih seringkali kita mengalami kekhawatiran? Karena daging kita lebih kuat daripada roh kita. Nah, hari ini kita belajar di Bertseba. Matikan kedaginganmu, matikan kehendak tubuhmu. Elia meninggalkan bujangnya, ya, putus asa. Kalau saudara sudah mulai kecewa dengan Tuhan, aduh doa kok nggak didengar-dengar ya, mulai kecewa ya. Lalu sering kali begini, Tuhan aku ini sudah memberikan perpuluhan, aku ini sudah melakukan ini semuanya, kok aku tidak diberkati? Justru aku mengalami seperti ini. Tidak beda dengan Elia. Elia merasakan, aku sudah membela Engkau Tuhan, mengembalikan bangsa Israel kembali kepadamu, yaitu percaya kepada Allah Israel. Kan dia katakan, kalau dia Allah sembah, kalau Allah Israel adalah Allah, kamu sembah Allah Israel. Mengembalikan semua itu. Mana sih buktinya kau menolong saya? Mana buktinya Tuhan bahwa engkau itu membela saya dalam perkara begitu? Aku mau dibunuh. Seolah-olah engkau tidak mengerti keadaan saya. Saudara, seringkali kedagingan ini muncul. Lalu Tuhan katakan, nah itu daging, matikan di Bertseba. Kamu matikan di Bertseba. Akhirnya dia sampai di Bertseba, melepaskan semua bujang. Ini sesuatu hal yang suka menolong dia. Sudah gak ada, lepaskan semuanya. Dia berjalan di padang gurun. Artinya tambah lama, tambah berat. Meninggalkan Yehuda. Batas sampai Bertseba. Masuk dalam pendidikan Tuhan. Tadi kita katakan, biar kehendakmu yang jadi Tuhan, dan bukan kehendakku. Ini yang saudara dan saya harus tangkap apa yang Tuhan mau. Masa pendidikan di padang gurun. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita teruskan dalam ayat yang kelima dikatakan begini. Sesudah ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangun, makan. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia berkata, bangun, makan. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Lalu bangunlah ia dan makan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Perhatikan ayat-ayat ini. Dia sudah putus asa. Masuk ke padang gurun, tidur, minta mati. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam masa apapun juga, ya. Jangan katakan bahwa Tuhan tidak memperdulikan saudara. Apapun yang menjadi keadaanmu, Tuhan cuma ngomong, matikan dulu, matikan. Lalu apa yang terjadi? Kamu makan. Ya. Jadi di padang pasir yang Tuhan mau apa? Makan. Ini artinya dalam masa-masa kesukaran dalam hidupmu, yang Tuhan mau, isi hidupmu dengan firman. Makan firman Tuhan. Makan firman Tuhan. Belum Paul tidur lagi. Seringkali kita sudah banyak sekali firman-firman yang disampaikan, ya. Tapi
belum tersentuh hatinya, tidur lagi. Tuhan katakan, bangun, ayo bangun, makan lagi. Dia makan lagi. Karena perjalananmu masih jauh. Saat ini saudara, masa-masa sekarang ini, saudara dan saya akan masuk yang dinamakan padang gurun. Oleh karena itu Tuhan katakan, nak buat sumur Berseba. Biar ada makanan, ada minuman, terus kamu ingat. Makan firman, makan firman, makan firman. Karena perjalananmu masih jauh. Saudara, tanpa saudara sadar kita ini sudah masuk 3,5 tahun masa kesukaran. Ini masuk masa kesukaran. Jadi kita harus banyak makan. Karena perjalanan saudara dan saya masih jauh. Perjalanan kita masih jauh. Harus dimatikan semuanya. Dan apa yang terjadi? Sesudah itu dikatakan, dia pergi sampai ke Gunung Allah. Jadi rahasia yang keempat adalah tempat pemulihan. Berseba itu tempat pemulihan. Meninggalkan segala sesuatu dan menerima serta menjalani visi yang baru. Kalau kita lihat, kita baca sama-sama di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, pergi, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, tetap melalui padang gurun. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja Israel. Dan Elisa bin Safat dan dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau, saudara. Berseba, tempat dia mematikan semuanya dan terjadi pemulihan. Dia mengerti kembali kepada visi dan panggilannya. Di Berseba. Di Berseba, saudara dan saya akan mengalami pemulihan. Pemulihan kalau saudara mulai kehilangan visi. Pemulihan kalau saudara mulai kecewa. Pemulihan pada saat saudara samar-samar sudah hilang. Samar-samar lagi akan visinya. Temukan lagi saat pertemuanmu di sumur perjanjian. Sumur yang membual-bual, sumur yang menjanjikan perkara yang ajaib, visimu akan kembali. Amin. Rahasia yang kelima yang dikatakan sumur kebangkitan. Saudara, kita belajar dari Hagar. Pada waktu Hagar mengalami stres berat, putus asa, patah semangat. Kalau saudara saat ini mulai berat stresnya, putus asa, patah semangat, patah arang, pikiran sudah buntu, hati sudah beku, tidak ada jalan keluar. Pergilah ke Berseba. Seperti yang dialami oleh Hagar. Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abram mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Tempat kebangkitan. Saudara, orang yang mengalami seperti Hagar itu tidak mudah, kepahitannya dalam. Apalagi Ismail. Ismail pada saat itu kurang lebih dia sudah umur 17-18. Sebab saya berpikir begini. Pada saat Ishak lahir itu umurnya
13 sampai 14 tahun. 13 tahun saat dia punya dedek ya, itu umurnya sudah 13 tahun. Lalu waktu itu mengandung setahun kurang lebih 9 bulan, berarti umurnya dia kan 14, betul? Waktu disape dikatakan Ishak itu sudah mulai jalan-jalan, lari-lari, mainan sama Ismail. Kurang lebih 3 tahun, betul nggak? Jadi umurnya Ismail sudah berapa? Kurang lebih 17 tahun. Anak umur 17 tahun itu sudah masuk SMA ya. Sudah SMA loh. Sudah masuk SMA kelas 3 mungkin. Ya. Jadi wis gede, sudah mulai remaja, sudah hampir masuk masa pancaroba dia. Lalu tiba-tiba diusir begitu saja sama bapaknya sendiri. Bayangkan, sedangkan dulu dialah anak tunggal sebelum punya dedek. Ya. Disayang sama Sarah, disayang sama Abraham, disayang sama mamanya Hagar, disayang sama semua orang. Semua orang semua pegawainya Abraham tahu ini anaknya Abraham. Seolah-olah dia itu jadi pangeran saat itu karena papanya kaya raya. Tiba-tiba 3 tahun sesudah dedeknya mulai besar, dia diusir gitu saja. Sakit. Ya, sakit banget. Kok begitu ya? Bukankah seringkali juga orang yang mengalami sakit terhadap ayahnya ya, sakit akan tindakan ibunya. Lalu dia merasakan orang Kristen kok gitu. Bisa sembayang-sembayang, dekat sama Tuhan, mengenal Tuhan, dengar suara Tuhan. Kok begitu tindakan perbuatannya? Tidak sedikit saudara orang yang kecewa karena diperlakukan yang tidak wajar. Saudara. Ya. Tapi sekali lagi kita harus tetap mengatakan bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Seperti pujian tadi. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Sekalipun kita tahu bahwa kehendak Tuhan kadang-kadang gak cocok dengan kita. Sangat sakit yang dialami saat itu oleh Ismail. Oleh Hagar. Hagar kena batunya 2 kali. Yang sekali dia ditindas saat anak masih di dalam kandungan. Pergi balik lagi. Kedua kali anak sudah gede ya, diusir lagi. Sakit saudara. Mungkin saudara pernah mengalami hal yang sama dengan versi yang berbeda. Pahit hatinya. Hatinya pahit. Hatinya merasakan sesuatu hal yang sangat pahit. Hari ini Tuhan katakan, bangkit nak. Ada sumur Berseba. Amin. Dikatakan di sini, ayat yang ke-14, ke-15. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu di bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira ketika ia dapat dikata kurang ininya. Nah, di sini dikatakan air yang di Kirbat itu habis dan pada saat itu Hagar mendengar suara Tuhan. Jangan
kamu khawatir. Lihat apa yang dia lihat, sumur Berseba, yaitu sumur kebangkitan. Sumur Berseba adalah sumur kebangkitan. Saudara, saya berdoa supaya saudara dan saya mengalami yang dialami oleh Hagar. Hagar mengalami kebangkitan kembali. Hagar mengalami kebangkitan kembali. Karena apa? Dia melihat ada pertolongan Tuhan turun di dalam hidupnya. Amin. Kalau saudara mengalami kepahitan, mengalami perkara yang hampir sama yang dialami oleh Hagar, percaya ada sumur Berseba, sumur perjanjian, sumur kebangkitan, di mana sudah tidak ada harapan, di situ ada sumur. Dan selanjutnya dikatakan, apa yang terjadi? Saudara tahu, tiba-tiba air itu muncul dari air Berseba itu, diberi minum Ismail, dan sejak saat itu dia tinggal di padang gurun Berseba sampai besar, ya saudara. Sesudah itu mereka akhirnya Ismail menikah dan sebagainya. Tapi satu perkara yang saya rasakan, Abraham tetap tanggung jawab. Memang tidak diceritakan selanjutnya, tapi saya yakin Abraham tetap memeliharakan Hagar, tetap memperhatikan anaknya. Contohnya, saat Abraham meninggal, siapa yang nguburkan dua anak itu? Ishak dan Ismail. Menandakan kalau Ismail itu sakit hati, papahnya mati, wis buyar bae. Aku dulunya dibuang kok. Betul enggak? Pasti ada pemulihan. Betul? Ya, pasti ada rekonsiliasi antara Abraham dengan Ismail. Ya. Saya percaya Ismail akhirnya menikah dan tinggal di padang bla 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 bla, tidak diceritakan lagi, tapi saya yakin Abraham akan nyari lagi itu anakku. Ya. Pasti dipeliharakan sampai rekonsiliasi jadi. Ya enggak tahu caranya gimana, mungkin dipisah antara Sarah dan Hagar supaya jangan bertengkar. Ya kemungkinan kan, salah dewek sih. Punya istri dua, bikin pusing. Betul gak sih? Istri satu aja susah untuk ngurusnya. Mau pakai istri dua segala. Jadi ya itulah namanya. Semua ada resikonya. Dan saya yakin akhirnya itu dipelihara. Sampai mereka punya hubungan yang sangat baik. Ujung-ujungnya saat Abraham meninggal, yang nguburkan dua anak ini. Abraham punya anak-anak yang lain tuh, dari Ketura dan sebagainya. Tapi saat dia meninggal, dua anak ini yang menguburkan. Otomatis Ishak dan Ismail bersahabat lagi. Betul? Kalau enggak mungkin lah dua-duanya nguburkan papanya. Betul enggak? Pemulihan terjadi, kebangkitan terjadi pada saat di sumur Berseba. Amin. Saya percaya saudara, akan terjadi perkara-perkara yang ajaib akan terjadi di sumur kebangkitan. Yang terakhir dikatakan ada yang dinamakan, ini kok hilang ya ini saya. Ya. Yang terakhir adalah, ada nggak ya di situ? Yang terakhir yang ke-6. Ini kok bisa hilang di sini saya?
ya ini. Kok di saya kok bisa hilang ya? Yang keenam dan rahasia yang keenam itu tempat pengharapan, yaitu tempat gerbang surga. Ya. Hati yang sudah beku tidak ada jalan seperti Yakub, maka Yakub ini akhirnya mendapatkan kebangkitan baru. Apa yang sudah hilang pengharapan itu akan kembali. Di mana? Di sumur Berseba. Kita baca dalam Kejadian 28 ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Selanjutnya, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Terus sudah sampai di situ. Ya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu semua keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, Yakub saat dia keluar dan sampai di perbatasan Berseba, itu sudah tidak punya pengharapan. Kenapa? Putus asa, beku. Karena apa? Mungkin dia akan kecewa gara-gara mamah ini. Ya. Aku disuruh bohong. Kalau enggak kan aku mungkin enggak sampai seperti ini. Ya. Dia anak rumahan, dia bukan seperti Esau. Esau sering kelayaban, ya. Sering pergi berburu. Dia anak rumahan, dia suka bantu rumah tangga. Anak yang alim, enggak pernah pergi-pergi. Sekali disuruh pergi ke Haran. Dari Berseba dia masuk ke padang gurun untuk menuju ke Haran. Itu sesuatu hal yang sungguh tidak punya harapan lagi. Ya. Dikejar-kejar kematian. Karena mau dikejar-kejar, mau dibunuh sama Esau. Ya. Masa depannya belum tahu. Belum pernah pergi ke luar negeri. Ini sekarang pergi ke luar negeri ceritanya. Ya. Saudara bayangkan, gak tahu kanan, gak tahu kiri. Ya. Cuma ngomong kamu nanti pergi ke sana ya, ketemu sama kokohku, jadi pamanmu itu namanya Laban. Mukanya tidak tahu. Kalau zaman sekarang sih lumayan ya, kalau di luar negeri nanti kamu ketemu teman kamu ya, ke saudaranya papa misalnya ya. Ini potretnya kayak gini nih, mukanya kira-kiranya kayak begini. Kalau dulu gak ada potret saudara ya. Gak ada telepon. Kalau sekarang sih pakai video call gitu ya. Zaman dulu gak ada. Semua gelap. Yakub masa depannya gelap, beku. Gak ngerti apa yang harus dilakukan. Tapi satu perkara, sampai di Berseba ada sumur perjanjian di Berseba. Itu sumurnya siapa? Sumurnya kakeknya. Ada sumur perjanjian. Sebelum dia masuk dan ke padang gurun, ya, dia berhenti di sumur Berseba. Lalu apa yang terjadi? Malam itu dia ketemu Tuhan. Ada suatu janji yang mengatakan, tidak usah takut, kamu pergi, kamu akan balik lagi. Aku akan memberkati engkau. Sumur perjanjian dan kebangkitan kembali. Amin. Sumur gerbang surga. Saudara, saya baru tahu Tuhan kenapa harus membuat sumur Berseba. Sekali lagi, itu bukan sumur klenik, itu adalah tindakan profetik untuk mengingat apa yang pernah Tuhan janjikan. Amin. Untuk mengingat perjanjian antara Tuhan dengan Abraham.
Jadi saya berdoa saat engkau mengalami perkara-perkara yang seperti dialami Yakub, seperti yang dialami Hagar, seperti yang dialami Elisa, seperti yang dialami oleh Abraham, ingat apa yang hilang akan kembali. Amin. Apa yang sudah beku akan dicairkan. Apa yang kering akan membual-bual lagi. Saya berdoa saudara, ini menjadi berkat buat setiap orang yang banyak mengalami kesukaran saat-saat mereka akan memasuki padang gurun. Mampirlah, ingat akan perjanjian Tuhan, masih ada sumur Berseba, perjanjian Tuhan, dan Tuhan akan menolong di dalam segala perkara. Bangkitkan imanmu. Mari saudara, dimanapun saudara berada, saya minta kita saat ini bangkit berdiri. Mungkin saudara lagi duduk-duduk enak-enak di sofa. Saya minta bangkit berdiri semua. Semua masalahmu saat ini, ingat, bangkitkan imanmu dan katakan, masih ada perjanjian Tuhan. Apa yang hilang akan kembali. Kalau saudara sekarang mengalami kebekuan, saudara katakan, Tuhan, aku mau balik. Aku mau balik, aku tidak mau kecewa seperti Elia. Aku mau makan, aku mau minum, aku mau terus berjalan. Masih ada Engkau Tuhan, masih ada Tuhan. Kita akan nyanyikan nyanyian ini. Masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada harapan, masih ada jalan. Karena masih ada Tuhan. Taruh tanganmu di dada dan katakan, masih ada Tuhan, masih ada pengharapan.